bagaimana ya menurut pengamatan Pak Tarmiji atau pengalaman bertugas di PD, bagaimana animo masyarakat kita, nah khususnya masyarakat yang bergerak di sektor UMKM untuk eh, mengakses eh, pembiayaan dari Bank Aceh. Kalau kita lihat Pak, di masyarakat kita memang sebagian masyarakat masih dalam tanda petik Pak masih takut berhubungan dengan bank. Masih takut? Masih takut. Ya. Artinya ada kesan di masyarakat seolah-olah bank itu eksklusif sekali. Eksklusif. Ya. Padahal kenyataannya tidak. Ya. Jadi kita siap melayani kapanpun, dimanapun, dan siapapun, Pak. Ya. Sebagai bukti juga mungkin supaya Bank Aceh lebih dekat dengan masyarakat perusahaan ini dan ke depan, juga kita telah menghadirkan mobil kas keliling, Pak. Mobil kas keliling. Mobil kas keliling. Artinya kita bisa mobilisasi mobil kas itu ke tempat-tempat keramaian, baik pasar, sekolah, apapun tempat keramaian bisa kita mobilisasi dan langsung bisa operasional di tempat. Operasional di tempat, langsung online di tempat. Ya. Yang harapan kita supaya masyarakat tadi yang mungkin enggan ke bank atau enggan ke kota, ke kantor bank bisa mengakses bank itu di tempat dia berdomisili atau dia tinggal. Jadi menghadirkan pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal nasabah. Ya. Tapi kan di PD kantor-kantor cabang pembantu apa istilahnya? Iya, ada cabang pembantu, kita ada kantor kas, Pak. Kantor kas itu kan hampir semua kecamatan. Iya, betul, Pak. Hampir semua kecamatan ada kantor kas, kantor cabang pembantu kita, dan juga ada sebagian yang masih kantor kas seperti di Padang Tiji dan Garut. Ya. Jadi ada juga mungkin beberapa tempat yang belum terakses. Belum terakses. Belum terakses, ada beberapa kecamatan belum terakses. Jadi kita hadirkan dengan layanan mobil kas. Mobil kas. Seperti saya katakan tadi Pak, mobil kas itu sangat mobile. Jadi bisa kita bawa kemanapun. Misalnya ada keramaian festival apa misalnya Pak. Ada dulu misalnya kita ada festival APAM misalnya. Nah, kita bisa hadirkan langsung di lokasi festival. Di lokasi ya. Ada pameran-pameran. Ada pameran-pameran, event-event apapun bisa hadir Pak. Ada event yang menyebabkan masyarakat berkumpul. Itu bisa hadir. Bisa hadir. Itu melakukan pelayanan langsung di tempat. Ya. Luar biasa Bang Aceh. Terima kasih Pak Wabuk. Jadi memang prinsip menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Kemudian kalau dibilang tadi masyarakat sepertinya masih agak takut-takut berhubungan dengan bank. Ini kan sebuah masalah kan? Iya, betul. Maknanya memang kehidupan masyarakat modern sebenarnya kan nggak jauh-jauh dari jasa perbankan. Jasa perbankan ya Pak, nggak bisa lepas Pak. Nggak bisa lepas dari jasa perbankan. Ya, betul. Jadi untuk mengantisipasi hal ini, saya kira Bank Aceh Syariah PD apa yang sudah dilakukan? Itu Pak yang seperti kita jelas tadi, yang pertama kita juga sudah menghadirkan mobil kas. Yang kedua juga kita sudah membentuk tim lapangan Pak. Tim lapangan. Mungkin Bapak bisa lihat-lihat di kantin, di sekolah atau di pasar-pasar, di dinas-dinas atau dimanapun di keramaian ada tim kita Pak yang mungkin berbaju Bank Aceh. Mereka datang door to door, satu kampung ke kampung, satu desa ke desa, satu warung ke warung, mereka mempromosikan, memperkenalkan produk-produk bank. Itu salah satu langkah yang kita lakukan untuk saat ini, Pak. Ya. Mengenai dengan produk perbankan syariah Bank Aceh ini, terkait dengan tabungan. Ya, tabungan ini. Dan kita kenal ada Firdaus. Ya, betul Pak. Ya kan ada Simpeda, betul. Selanga. Ini kira-kira apa beda? Apa kira-kira maksudnya? Ini mungkin bisa dijelaskan. Baik Pak, ini terima kasih sekali, pertanyaannya sangat bagus Pak. Seperti yang kita ceritakan tadi, bahwasanya ada dua produk secara umum di bank itu, ada lending dan ada funding Pak. Ini yang Bapak tanya di sisi fundingnya sekarang. Ya, fundingnya. Di fundingnya kita ada tabungan, ada giro dan juga ada deposito Pak. Ya.
Di tabungan itu sendiri juga ada beberapa jenis tabungan, yang mana semua jenis tabungan ini punya keunggulan masing-masing. Dan kita pasarkan sesuai dengan segmen dari masyarakat atau dari nasabah kita itu sendiri. Contoh misalnya kita ada tabungan Selanga. Ini tabungan Selanga dapat kami katakanlah tabungan premium di Bank Aceh. Premium. Ya, kenapa? Karena dia juga selain bagi hasilnya tinggi, juga dia ada poin dari tabungan Selanga itu sendiri. Poinnya dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini yang Selanga. Yang Selanga. Dan kelebihannya poin ini Pak. Nah, ini ada lebihnya juga poin. Poin ini dia tidak ada istilah kadaluarsa. Nggak ada masa berlakunya. Jadi berlaku seumur hidup. Dan terus akan berakumulasi, bertambah dari bulan ke bulan, bulan ke bulan, bulan ke bulan. Ya tentunya sesuai dengan jumlah tabungan nasabah yang ada di rekening tersebut. Selanga itu, poinnya itu tadi, bisa kita tukar dengan hadiah langsung, Pak. Oh, ada hadiahnya. Tanpa diundi. Nah, ini mari ya, tanpa diundi, Pak. Kira-kira jenis hadiahnya apa itu? Jenis hadiah beragam, Pak. Dari kipas angin, AC, sepeda motor, hingga mobil Alphard, Pak. Mobil Alphard? Iya. Waduh. Ini gratis. Ada juga umroh, Pak. Umroh ada juga. Hadiah umroh, ya. Ada umroh, kemudian mobil Alphard, luar biasa. Luar biasa. Ada sepeda motor juga, Pak, lengkap hadiahnya. Ya. Dan itu tanpa diundi, Pak. Langsung Tanpa diberikan diundi. tanpa undian, tanpa diundi. Ya, tapi ada batasan-batasannya. Ya. Ada jumlah poinnya, Pak. Jumlah poin, Jumlah poin yang harus ditukar tentunya. Harus dikumpulkan, ya. Ya, harus dikumpulkan. Satu lagi, Pak, yang Firdaus. Firdaus ini juga merupakan tabungan yang sangat unggul di Bank Aceh. Yang mana kita ketahui bahwa Firdaus ini tabungan yang bebas biaya administrasi bulanan. Bebas biaya administrasi bulanan. Jadi nggak ada istilah uang administrasi atau uang, kalau dulu kita dengar ada uang buku namanya. Uang bulanan itu tidak ada, kita bebas, free. Selain juga memang bagi hasilnya juga tinggi kalau di Firdaus ini. Ya, tinggi. Ya. Kemudian gimana dengan Simpeda? Simpeda adalah itu suatu tabungan produk nasional. Produk lama. Produk lama, Pak, produk nasional, Pak, simpanan pembangunan daerah. Ini juga ada keunggulannya tentunya. Kita nanti diikut sertakan dalam undian tabungan nasional secara nasional, seluruh bank daerah. Sedikit nih masalah menyauti para kepala desa. Bank Aceh kan juga menyalurkan dana kampung. Dana kampung. Pengelolaan dana kampung. Pengelolaan dana kampung. Kira-kira bagaimana sekarang? Apakah prosedurnya sudah semakin cepat atau memang selalu masih banyak kendala dalam hal penyaluran ini? Baik, Pak Wabub, ini terima kasih sekali, terutama mungkin pada kesempatan ini juga mau kami sampaikan kepada Kecik dan seluruh kepala desa dan aparaturnya tentunya sudah mempercayai Bank Aceh sebagai tempat pengelolaan dana-dana desanya. Ini bukan suatu kepercayaan yang sangat luar biasa tentunya buat Aceh, khususnya Bank Aceh Sigli, Pak. Sebagai bentuk wujud komitmen pelayanan kami, kita sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan yang bagus, yang istimewa kepada seluruh nasabah kita. Dalam hal ini juga termasuk aparat desa atau Kecik desa yang berhubungan dengan Bank Aceh. Mungkin sebagai salah satu buktinya, kita di cabang untuk saat ini telah membuka satu loket khusus, Pak. Satu ruangan khusus untuk melayani nasabah-nasabah yang seperti tadi, Pak, si Pak Kecik, bendahara desa, dan lainnya. Mungkin kalau Bapak Kecik ini bisa ke kantor cabang, begitu masuk di kantor cabang, sebelah kanan kita ada ruangan khusus, ruangan berwarna putih, ada tulisan layanan prima di situ. Layanan prima. Jadi Kecik bisa berkonsultasi langsung ke situ, Pak. Ada petugas kita yang sudah siap melayani, menunggu di ruangan itu. Bisa berkonsultasi kalau memang masih ada kendala, ada kelemahan. Masih kurang jelas, bisa langsung mempertanyakan di situ. Itu yang pelayanan prima yang diberikan oleh salah satu yang kita berikan, Pak. Salah satu, Pak. Berarti masih banyak lagi. Masih banyak lagi, insya Allah.
Baik, baik. Terakhir, ini dari perspektif perbankan ini. Biasa kan yang namanya perbankan kan pasti bisa melihat bagaimana perkembangan ekonomi di sebuah daerah, ya kan. Kemudian ya termasuk Bank Aceh Syariah. Jadi ini menurut Pak Tarmizi, pimpinan cabang Bank Aceh Syariah Kabupaten Pidi, kira-kira bagaimana perkembangan ekonomi Pidi sekarang ini dan prospeknya bagaimana ke depan kira-kira? Baik Pak, kalau kita lihat Pak di PD ini perkembangan ekonominya kita sangat cukup bagus Pak. Menurut pandangan kami cukup bagus. Mungkin salah satunya kalau sisi kacamata kasar yang kita lihat dari hari ke hari jumlah masyarakat yang berkunjung atau bertransaksi ke bank berdasarkan laporan yang kami terima terus meningkat. Baik dari sisi tabungannya, dari sisi jumlah nasabah yang berkunjung maupun dari sisi pembiayaannya. Artinya kita berharap ke depan terus bisa berkembang, bisa bisa masyarakat bisa sejahtera tentunya terus harapan kita. Ya tentunya Bank Aceh selalu siap mendukung. Insya Allah Pak, kita siap. Apalagi Bank Aceh ini kan bank daerah milik pemerintah Pak, milik rakyat Aceh. Milik masyarakat. Karena seluruh saham, seluruh modal yang ada di Bank Aceh adalah 100% milik pemerintah Aceh. Milik pemerintah Aceh, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Salah satunya kita Pak, pemerintah PD juga ada modalnya di Bank Aceh. Jadi nggak usah ragu, harapan kami kepada masyarakat nggak usah ragu menggunakan atau bertransaksi dengan Bank Aceh, karena Bank Aceh saat ini sudah bisa menyaingi bank-bank nasional Pak. Seluruh produk kita punya. Kita ada produk QRIS yang bisa transaksi online hanya dengan tapping langsung bisa bertransaksi. Ada produk mobil action, mobil produk online melalui HP, seluruhnya bisa dilakukan dengan transaksi hanya satu jari. Dan juga ada satu lagi Pak yang mau kami sampaikan, yaitu di kita ada tabungan haji. Tabungan haji ONH Pak. Jadi bagi rekan-rekan seluruhnya masyarakat PD yang mau menunaikan ibadah haji, silahkan ke Bank Aceh membuka tabungan hajinya. Tabungan Sahara namanya Pak. Itu tabungan haji Bank Aceh. Baik, terima kasih Pak Tarmizi, pimpinan cabang Bank Aceh Syariah Kabupaten Pidi yang telah bincang-bincang dengan kita, bagi-bagi informasi untuk warga masyarakat Pidi untuk rakan lun semua. Baik, inilah bincang-bincang kita bahwa tren perkembangan ekonomi masyarakat Pidi semakin hari semakin baik, dan ini butuh kerja keras kita semua. PD Podcast, Abah Jeroh Buat Jeroh, podcastnya Orang Pidi. Sampai ketemu di PD Podcast episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.